Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak hentinya kita memanjatkan puja dan puji sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah limpahkan pada kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus mensyukuri dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini di jalan ketaatan kepada-Nya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita kelak insyaallah kita akan tergolong dalam pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, kita dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat identik dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari adanya khilaf dan perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang peristiwa-peristiwa tersebut kapan terjadi, namun kita melihat sebagian besar ulama menyatakan di bulan Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan, di bulan ini pula Rasulullah berhijrah, dan di bulan ini pula lah Rasulullah kembali kepada Sang Khalik. Jadi tentunya momen-momen seperti ini adalah momen-momen yang paling cocok dan pas bagi kita semua untuk kembali mengukur seberapa dalam pengetahuan kita tentang Rasulullah, pengetahuan kita yang menambah rasa cinta dan komitmen kita untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, kata Allah. Apakah mereka tak kenal dengan Rasulnya? Karena tak kenal itulah mereka pun mengingkarinya. Makanya ungkapan tak kenal maka tak sayang, ya, tak sayang maka tak cinta, itu tepat. Bagaimana kita mau menumbuhkan rasa cinta dan semangat mengikuti Rasulullah kalau pengetahuan kita sangat minim tentang Rasulullah? Jemaah rahimakumullah, manusia secara fitrah siapapun dia tanpa terkecuali dalam diri kita yang paling dalam mencintai tiga hal. Ini siapapun dia, apapun etnisnya, apapun bangsanya, semua yang namanya manusia pasti cinta tiga hal. Pertama, manusia mencintai kesempurnaan. Kalau di depan kita ada dua hal, dua produk, satu dikemas dengan baik, ya, satu lagi nampak dari bungkusnya pun tak cantik, maka manusia tanpa perlu dipaksa pasti hatinya akan condong mana yang tampak lebih sempurna.
Ya. Maka tentunya cukup alasan pertama ini saja kenapa kita cinta Rasulullah. Tak ada satupun manusia yang mendekati kesempurnaan sebagaimana akhlak, perilaku, sikap, ucapan, pola kehidupan yang mampu untuk dibina sebagaimana yang dibina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta manusia kepada kesempurnaan ini dorongan pertama. Kalau kita bisa menggali dan mempelajari tentang Nabi Muhammad yang menunjukkan aspek kesempurnaan dari kehidupan Rasulullah, ini pasti akan membuat hati kita makin cinta. Jemaah rahimakumullah. Ada yang kedua, manusia itu yuhibbul jamal. Selain mencintai kesempurnaan, tak ada manusia yang tidak mencintai keindahan. Seorang laki-laki kalau ada dua calon istri di depan, pasti dia pilih yang lebih cantik, ya, gitu. Nggak perlu dipaksa. Kalau nggak cantik fisiknya, pasti cantik akhlaknya. Tapi yang dilihat yang cantik. Tapi sudah jelek fisiknya, jelek lagi akhlaknya, pasti tidak mau orang. Karena dalam fitrah manusia ada kecenderungan mencintai segala yang indah. Kenapa kita mencintai Allah? Selain karena Allah maha sempurna, segala ciptaannya itu adalah indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah mencintai keindahan. Maka semakin masjid indah, para pengunjung masjid berpakaian yang indah-indah, kita pun merasakan ketenangan di masjid. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika kau pergi ke masjid. Nah, ini potret manusia akan tentram. Coba bayangkan ketika kita berada di tempat, ya mungkin bajunya pun bau misalnya, atau jauh dari kata rapi atau kotor. Ini manusia akan mencoba menghindar dari tempat seperti itu. Nah, siapapun yang mempelajari peri kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan melihat keindahan tercermin pada sosok Rasulullah. Bukan hanya Rasulullah indah fisiknya, beliau juga indah ucapannya. Tapi lebih dari itu, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, gimana akhlak Rasul? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itulah Quran yang berjalan. Jadi jalannya pun indah, omongannya pun indah, perbuatannya pun indah. Kalau kita sebagai manusia mencintai keindahan, tak mungkin kita tak mencintai Rasulullah ketika kita melihat nilai-nilai keindahan senantiasa membersamai Nabi. Jemaah rahimakumullah. Tapi ada yang ketiga. Selain menyukai kesempurnaan, menyukai keindahan, dikatakan juga secara psikologis yuhibbun nawal. Semua manusia tanpa terkecuali menyukai pemberian. Bapak Ibu, kalau misalnya diumumkan akan dibagi lontong gratis, itu sebelum buka pun tempatnya ngantri orang Nabi, ya kan? Kenapa? Kita ini menyukai kalau dikasih tanpa terkecuali. Walaupun dia orang kaya sekalipun, ketika dapat hadiah pasti kita mencintai. Jamaah rahimahumullah, ketahuilah tidak ada satupun manusia yang pernah hidup di muka bumi ini yang lebih banyak memberi melebihi Rasulullah. Jadi ini alasan kita kenapa perlu cinta Nabi. Karena manusia menyukai pemberian,
dan tak pernah ada manusia yang mampu memberi tanpa takut miskin seperti yang dicontohkan Rasulullah. Makanya jamaah rahimakumullah, banyak orang zaman sekarang mungkin mengklaim dirinya saya orang dermawan. Saya orang dermawan. Tapi kalau kita mencoba mengkaji, sebenarnya kedermawanan ini pun punya banyak level, Bapak Ibu. Kedermawanan itu tidak berada pada satu tingkat yang sama. Bahkan Al-Quranul Karim ketika bercerita tentang kedermawanan menyebut ada 4 level kedermawanan. Level pertama apa? Ini yang disebut dengan sakha. Orangnya disebut sakhi. Apa arti sakha? Sakha artinya memberi ketika diminta. Memberi ketika diminta. Ada orang datang bawa proposal, mintalah bantuan, dikasihnya. Ini namanya sakhi. Kalau diminta dia enggak nolak, kasih. Tapi ini adalah level terendah dari kedermawanan. Level terendah. Di atasnya ada namanya jud. Jud diartikan kedermawanan juga, tapi orang Arab menggunakan kata jud untuk menggambarkan seorang yang suka memberi baik diminta ataupun tak diminta. Ada yang minta dikasih, enggak minta pun dikasih juga. Ini namanya jud, kedermawanan level 2. Ada lagi level yang ketiga, Bapak Ibu, namanya karam. Orangnya disebut karim, mulia, dermawan. Apa arti karam? Karam itu ketika seseorang memberi baik karena ada sebab ataupun enggak ada sebab. Jadi memang sifatnya itu yang mengasih saja. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, walaupun digambarkan di level ketiga, orang itu suka beri, diminta atau tak diminta, ada sebab ataupun tak ada sebab. Bentar lagi karena banyak juga ketika udah dekat momen kampanye, banyak orang tiba-tiba dermawan kasih tanpa sebab. Cuma dia kasih tahu, jangan lupa nomor berapa ya. Jamaah rahimakumullah. Tapi puncak kedermawanan, dan inilah yang dicontohkan Rasulullah kepada kita. Dan kita di level manapun kehidupan kita, mau kaya, mau miskin, mau menengah, pasti mampu untuk mengikuti yang level tertinggi ini dari kedermawanan. Apa itu? Ini yang dalam bahasa Quran disebut itsar. Itsar artinya mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi dan kelompok. Itu orang paling dermawan. Betapa kita merindukan kedermawanan zaman sekarang. Di saat kita dipertontonkan bagaimana satu negara harus memfasilitasi kepentingan satu kelompok. Kita merindukan. Makanya jamaah rahimakumullah, mempelajari sosok Rasulullah berarti tercermin dari kehidupannya kesempurnaan, tercermin dari kehidupan Rasulullah keindahan, tercermin dari kehidupan Rasulullah kedermawanan. Nah, ini akan kita kaji coba dari Rasulullah, dan inilah salah satu sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan satu penghargaan luar biasa kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, wa rafa'na laka zikrak. Kami angkat dan agungkan namamu Muhammad, baik saat kau masih hidup walaupun saat kau sudah meninggal dunia sekalipun. Bapak Ibu, ini data dunia saat ini. Nama depan paling populer di muka bumi saat ini, tidak ada nama yang lebih banyak dipakai daripada nama ini
di seluruh penduduk bumi melebihi nama Muhammad. Ya, coba bayangkan, bukan George atau bukan Christopher atau ya, tapi nama Muhammad. Walaupun dengan tata cara pronunciation yang berbeda-beda, Muhammad, ya, tapi intinya Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat Nabi, diabadikannya. Saat kita bersyahadat disebut nama Allah, disebut juga nama Rasulullah. Saat dikumandangkan azan kita sebut nama Allah, kita juga sandingkan dengan nama Rasulullah. Ketika membaca bacaan tasyahud akhir dalam solat, kita ucap nama Allah dan kita sandingkan juga dengan nama Rasulullah. Mana ada nama manusia manapun lebih banyak terucap sehari semalam sebagaimana banyaknya nama Rasulullah kita ulang dan kita abadikan dalam ucapan-ucapan kita. Jemaah rahimakumullah. Jadi saya akan fokus, tentunya mau mengkaji Nabi gak cukup waktu untuk bisa menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW. Sebagaimana hingga saat ini tidak ada satupun manusia yang lebih banyak ditulis biografinya melebihi biografi Rasulullah. Di tengah umat Islam berapa banyak buku sirah yang ditulis. Para penulis tentang Nabi bukan hanya dari kalangan pengikutnya, bahkan musuhnya pun mengkaji. Ada yang objektif, ada yang sangat subjektif. Nah, namun jamaah rahimakumullah, walaupun sudah banyak dibahas dan dikaji kehidupan Nabi, tapi tak pernah kehidupan Nabi itu kering dari memberikan pesan dan inspirasi baru bagi siapapun yang mengkajinya. Ada manusia dibayarnya pun orang banyak, suruh nulis biografi tentang dia, udah sampai halaman sekian, udah tak tahu lagi apa mau tulis. Tak ada apa-apa dalam hidupnya ini. Tapi coba Rasulullah, gak ada diminta tolong tuliskanlah biografiku. Coba bayangkan Sirah Nabawiyah Ibn Hisham ini dicetak sampai berapa jilid? Puluhan jilid, 30 jilid. Itu hanya tentang biografi satu orang. Tapi itu pun setelah ditulis buku itu, datang buku lain mengatakan masih ada yang kurang nih di buku yang 30 jilid itu. Coba bayangkan, kita kadang-kadang nulis biografi 100 halaman pun udah bingung kita mau tulis apa lagi nih. Jamaah rahimakumullah. Nah, jamaah rahimakumullah, pertama kita coba mengkaji aspek kesempurnaan dari hidup Rasulullah Muhammad SAW. Nabi ini pribadi yang kalau kita mau lihat sekarang lagi heboh urusan nasab. Ya, banyak yang tak senang sama kelompok tertentu bilang, oh ini nggak betul nasabnya ini. Tapi harus kita pahami, tak ada satupun manusia di muka bumi ini yang lebih sempurna nasabnya melebihi Rasulullah. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, Allah memilih dari anak-anak Adam Ibrahim, memilih dari Ibrahim Ismail, nasab Rasulullah. Memilih dari nasabnya Ismail siapa? Bani Hashim. Dari Bani Hashim dipilih lagi. Bagaimana Abdul Muttalib? Dari begitu banyak anak Abdul Muttalib dipilih anaknya Abdullah. Dan dari situlah Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Jadi dari sisi nasabnya saja ini sudah sempurna. Pengertian sempurna apa? Dikatakan wa taqallubaka fis sajidin. Jadi
Walaupun disebutkan Ibrahim itu ada azan, sebagian mengatakan ayahnya, sebagian mengatakan pamannya, tapi sepakat para ulama mengatakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari buyut-buyutnya ini semua adalah orang-orang yang dikenal bersujud kepada Allah. Ya. Kesempurnaan orang ditengok. Si fulan itu dari mana asal usulnya? Ada orang begitu dibilang namanya si fulan, oh udah yakin kita. Memang gennya itu gen-gen orang hebat. Tapi begitu orang masa lalunya banyak hal-hal yang gak jelas, rata-rata dia gak mau kasih nampak apa nasabnya. Ya, ditanya siapa orang tuanya, dari mana kampungnya, tak tahu pun kita. Tiba-tiba muncul dia. Dari mana dia? Jadi di sini jemaah, kesempurnaan berawal dari jelasnya latar belakang. Sama kayak mau meneliti juga, bagusnya tesis, disertasi kalau latar belakangnya jelas. Ya. Jelasnya sosok kalau latar belakangnya pun jelas. Dari mana dia, siapa orang tuanya, siapa guru-gurunya, sehingga kita nggak ragu. Kita lihat lagi kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana digambarkan Nabi ini bahkan semenjak lahir tak pernah terkontaminasi dengan segala kerusakan yang ada di lingkungannya. Pada umumnya dikatakan oleh Ibnu Khaldun, al-insan ibnu bi'atihi, manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau lingkungan sudah banyak pakai narkoba, dia pun kena juga, kan begitu. Kalau lingkungan sudah banyak jauh dari masjid, dia pun rusak juga. Tapi coba bayangkan, Rasulullah pernah ditanya, Muhammad, kulihat engkau beradab, padahal engkau tinggal di tengah-tengah masyarakat biadab. Apa rahasianya? Di saat orang sebelum Islam minum khamar itu udah macam kita minum air putih. Duduk dimanapun majelis minum khamar. Di saat perzinahan itu sesuatu yang biasa. Di saat banyak orang menampakkan aurat dianggap sesuatu yang lumrah. Tapi tercatat Rasulullah bahkan di waktu kecilnya, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, pertama tak pernah bohong. Al-Amin. Tak pernah menampakkan aurat, tak pernah berjudi, tak pernah bergaul dengan komunitas yang rusak. Betul-betul terjaga. Termasuk tak pernah terdengar keluar dari mulut Rasulullah kata-kata yang menunjukkan sesuatu yang tak beradab. Sekarang Indonesia lagi heboh fufu-fafa. Berapa banyak ini orang tak beradab tapi bersembunyi di balik akun tak jelas. Dihina ini, dihina itu. Coba bayangkan. Rasulullah sempurna kenapa? Gak pernah ada cacat. Sekiranya Nabi Muhammad pernah berzina, sekiranya Nabi Muhammad pernah berkhamar, pasti musuhnya bongkar semua itu. Ala Muhammad kau pun tu kemari ya. Gak ada. Sehingga ketika Nabi menyampaikan kebenaran, mereka tak temukan celah. Mau kita serang dari mana ya? Mau kita serang dia minum khamar, gak pernah minum khamar. Mau kita serang dia nipu, tak pernah dia nipu selama ini. Mau kita serang dia dari sudut kerusakan akhlak manapun, tak ada. Jamaah rahimakumullah, betapa kita menantikan dan merindukan orang yang menjunjung nilai-nilai kesempurnaan akhlak. Jadi tiap kali datang momentum kita peringati Maulid Rasulullah Muhammad SAW, yang kita rindukan itu apa? Kapanlah model begini? Ya. Ini yang pertama, kesempurnaan. Betapa penting ini. Jelas latar belakangnya, bagaimana akhlaknya, sampai Bapak Ibu yang memuji kesempurnaan akhlak Rasul
bukan lagi manusia. Sekarang banyak yang memuji, tapi rata-rata yang memuji orang bayaran semua itu. Buzzer memuji, ini memuji, apa dipuji? Tapi coba bayangkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa yang ngomong? Allah. Sungguh Muhammad, kau berada pada puncak akhlak yang mulia. Yang ngomong siapa? Allah. Bapak Ibu, maka saya selalu katakan, nilai satu pujian tergantung siapa yang muji. Jadi pujian itu bukan dinilai dari banyak atau sedikit yang muji, tapi lihat siapa yang muji. Kalau orang yang memuji, orang yang memang berintegritas, wajar kita katakan ini nilai pujiannya tinggi. Tapi kalau rame-rame orang puji, tapi semuanya orang bayaran, itu apa? Oh, ini bagus sekali, elektabilitas tinggi, dipuji, tapi semuanya adalah kosong. Coba bayangkan, Rasulullah bukan lagi label manusia yang puji, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Sempurna, Allah lah yang memuji kekasihnya. Ini berarti poin kesempurnaan. Jadi walaupun kita tak mampu sampai pada puncak akhlak Rasulullah, tapi minimal cobalah ikhtiar, ambil bagian paling minimal. Kalaupun tak bisa ya sama seperti Nabi, ya ambil yang paling minimal dari kesempurnaannya itu. Ambil jujurnya, ambil teladannya, ambil amanahnya, ambil segala hal yang menggambarkan kesempurnaan perilaku dan sikap. Yang kedua, jamaah rahimahullah, Nabi Muhammad simbol keindahan. Simbol keindahan. Dari bagaimana Rasulullah berpakaian. Nabi dikatakan kalau berpakaian justru Nabi enggak suka libasus syuhrah, pakaian yang membuat Nabi tampil beda dengan yang lain. Rasulullah enggak suka. Kalau duduk di majelis, datang tamu yang belum kenal Nabi, tamu itu pun bingung. Ayyukum Muhammad? Mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Artinya apa? Enggak suka tampil beda. Kalau Nabi misalnya pakai pakaian khusus di pakaian Nabi yang lain enggak, ujungnya apa? Akhirnya sekedar agama disimbolisasi. Sekarang paling banyak, kadang-kadang orang mengajarkan yang sesat, ya. Sempat ada gambar pula di Masjid Istiqlal, aneh-aneh pakaian hampir mirip Sinterklas orang. Jadi kadang-kadang Nabi Muhammad SAW menghindar libasus syurah, pakaiannya aneh-aneh gitu. Nah, pakai baju seperti yang dipakai orang. Ya, sama seperti pakaian. Ketika Nabi Muhammad pertama kali sampai ke Madinah bersama Abu Bakar, penduduk Madinah tak tahu yang mana Muhammad, yang mana Abu Bakar. Artinya apa? Dia berpakaian sama seperti pakaian orang lain. Tapi jangan tanya soal kerapian Nabi. Jangan tanya soal kebersihan Rasul. Itu indah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika para ulama menggambarkan gambaran fisik Rasulullah, semuanya menggambarkan bagaimana Nabi begitu menjaga semua titipan Allah kepadanya. Kalau posisinya rapi, bagaimana Nabi pun pangkasnya juga menunjukkan kejantanan dan ya kerapian, belum lagi pakaiannya, belum lagi tinggi badannya, sampai di usia Rasulullah meninggal dunia masih tampak Nabi Muhammad menjaga aspek fisiknya. Saya pernah baca di kitab Al-Adabul Mufrad, salah seorang sahabat meriwayatkan tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, uban yang ada di jenggotnya 18 helai. Coba bayangkan, sampai jenggot Nabi pun dihitung ubannya berapa. Tapi berarti ini Nabi Muhammad sangat menjaga
fisiknya. Rasulullah SAW hampir tak pernah sakit, kecuali di momen beliau akan meninggal dunia, itu sakitnya berat. Sampai Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat subuh karena beliau tak sanggup untuk berdiri. Ini gambaran. Berarti kita juga perlu belajar dari Nabi. Gimana kita hargai diri kita, kita jaga keindahan. Keindahan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Ucapannya, ucapan Nabi tak pernah. Bahkan dikala Nabi marah pun gak pernah keluar kata-kata yang tak pantas. Bapak Ibu, ini namanya manusia yang indah. Kita perlu belajar. Fabima rahmatin minallah lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Karena rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu, kau bersikap lemah lembut kepada sesama. Sekiranya ucapanmu kasar, hatimu keras, semua orang pasti akan menjauh darimu. Kata Allah. Jadi Rasulullah kalau ngomong sama anak-anak, tahu dia sesuaikan. Kalau ngomong sama orang lebih tua, tahu dia menyesuaikan bahasanya. Kalau ngomong dengan yang seumuran dengannya, tahu dia menyesuaikan. Coba bayangkan, jamaah rahimahullah, ketika Nabi jalan, itu justru anak-anak berlarian mengejar Rasulullah, minta dipeluk, minta disayang. Ya. Ini potret bahwasanya itu enggak dibuat-buat. Itu enggak dibuat-buat. Itu berangkat dari satu hal yang betul-betul orisinil. Enggak dikumpulin orang nanti pas lewat dia pura-pura dan kejar ya. Sekarang semuanya itu banyak di sandiwarai dan didramatisir. Pencitraan. Jadi esensi Nabi Muhammad SAW dengan keindahannya. Jamaah rahimakumullah, keindahan tidak selalu identik dengan kemewahan. Umar bin Khattab masuk kamar Nabi, dia lihat Rasulullah kebangun dari tidur, ada cap bantal kasar di pipi Rasulullah. Sedih Umar melihat Rasulullah, kau kekasih Allah tidur di atas tikar. Bagaimana dengan Raja Persia, Raja Romawi tidur di atas singgasana yang besar? Tapi apa kata Rasulullah? Mali walid dunia. Wahai Umar, apa urusanku dengan dunia? Apa kau tidak rela Umar? Allah berikan untuk mereka dunia, tapi Allah simpan untuk kita akhirat. Ini keindahan, coba bayangkan. Keindahan itu terkadang tercermin dari kesederhanaan. Kalau berlebih-lebih, ya bicaranya berlebih-lebih, berbuatnya juga berlebih-lebih. Ini juga kadang-kadang menodai dari aspek keindahan itu. Kita lihat lagi bagaimana Rasulullah bahkan ketika tertawa, ketika sedih, itu pun mencerminkan aspek keindahan. Rasulullah ketika tertawa, enggak pernah tertawa sampai terbahak-bahak. Ya. Tertawa pun Nabi enggak pernah nampak gerahamnya. Artinya bahkan dalam tertawa pun tercermin keindahan. Ketika Rasulullah marah pun enggak pernah ada digambarkan Nabi Muhammad marah sampai lempar barang atau apa. Enggak pernah. Orang tahu Nabi marah, kenapa? Karena nampak wajah Nabi, kulitnya putih, begitu marah memerah wajahnya. Tapi enggak pernah Nabi Muhammad sampai maki orang atau mukul orang, enggak pernah. Itu tanda keindahan jamaah rahimahullah. Bahkan ketika beliau ingin menegur, beliau tegur dengan keindahan. Negur pun keindahan. Luar biasa itu. Nampak ada badui di masjid Nabi, udah nggak tahan lagi dia mau pipis. Pipis pula dalam masjid. Coba bayangkan orang badui dibukanya tanahnya pipis di masjid. Dilihat oleh para sahabat,
semuanya mau memukuli Badui. Kurang ajar kau kuncing di masjid. Tapi Rasulullah ditahannya sahabat yang memukul. Mah, biarkan dia. Ketika itu apa kata Rasulullah? Sambung tuh kuncing. Ya, ini isyarat bahwasanya sudah sempat buang air kecil kemudian ditahan, itu bisa membahayakan kesehatan. Rasulullah katakan sambung dulu. Udah selesai dia kencing, baru Rasulullah ngomongkan, saudaraku Arab, ini tempat suci, ini rumahnya Allah, jangan kau kotori. Kemudian Nabi minta sahabatnya lain ambil timba untuk siramkan bekas najisnya itu. Sampai walaupun seorang Badui itu ditegur, tapi karena dengan cara yang indah, apa yang dibuat Badui itu? Berdoa, ya Allah, rahmati aku, rahmati Muhammad, yang lain gak usah rahmati Allah. Coba bayangkan, ketika kita menegur dan menasihati tidak dengan cara yang indah, kadang-kadang menimbulkan kesan dalam hati orang. Jamaah rahimakumullah. Jadi keindahan itu perlu. Rasulullah kalau berjalan itu indah, bukan seperti peragawati jalan tidak, tapi tegap. Ya, dalam pengertian apa? Langkahnya pasti ada tujuan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zamannya mulai muncul kelompok-kelompok yang salah memahami Islam. Jalan seperti gak punya semangat hidup, asyik nunduk aja ya. Seakan-akan mereka itu tak orang-orang sufi yang tidak menginginkan dunia. Apa kata Umar? Rasulullah orang paling bertakwa, enggak jangan seperti ini. Jadi ini harus kita pahami. Setiap muslim kalau neladani Rasulullah pasti tercermin keindahan, kesempurnaan. Yang terakhir, Rasulullah hidupnya itu penuh dengan pemberian dan kedermawanan. Jamaah rahimakumullah, pemberian orang yang paling besar apa? Siap rela nyawanya meninggal demi sebuah misi dan tujuan. Itu dia. Gak terhitung berapa banyak percobaan kafir Quraisy bunuh Muhammad. Tak terhitung berapa banyak percobaan orang Yahudi di Madinah mau membunuh Nabi Muhammad. Tak terhitung konspirasi jahat musuh ingin mencelakakan Nabi Muhammad. Coba bayangkan, sampai istrinya Nabi pun dituduh macam-macam, dituduhlah berzina, dituduhlah selingkuh. Ini kan ingin membunuh karakter sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, apakah itu menjadikan Nabi Muhammad SAW pribadi yang kemudian jadi tak peduli pada sesama? Tidak. Hidup Nabi dari awal sampai akhir yang dipikirkannya adalah umatnya. Bahkan sebelum sakaratul maut, apa yang keluar dari mulut Nabi? Umat. Artinya yang dipikirkan umatnya. Bukan dipikirkannya setelah aku nggak ada, kayak mana anak-anak aku ya, gimana kasus-kasusku nanti ya, nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW orientasinya adalah suka memberi. Bapak Ibu, pernah suatu ketika pasca perang Hunain, umat Islam mendapatkan harta pampasan perang banyak sekali. Gak terhitung, ratusan ribu hewan ternak yang dapat dari berbagai jenis. Dan Nabi mendapat bagian pampasan perang Nabi sendiri kurang lebih 10.000 ekor unta. Itu bagian Nabi aja, belum bagian yang lain. Sehingga di salah satu lembah di Madinah itu penuh dengan unta Nabi. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Dia terkejut, kok banyak kali unta nih? Ada Rasulullah di situ. Nabi bertanya, mau kau unta ini? Mau? Ambillah. Diambilnya, bukan hanya 100, lebih dari 100. Ya, mobilnya banyak. Kemudian dia berkata, ambil lagi kalau kau mau. Hingga pada akhirnya, apa kata sahabat tadi? Aku bersaksi,
kau benar-benar adalah utusan Allah. Karena tak pernah kulihat dalam hidup ini orang yang memberi sesuatu tanpa takut jadi miskin seperti engkau memberi. Kadang-kadang kita mau memberi, tengok juga berapa lembar lagi nih. Ya, kita masih mikirkan berapa untuk keluargaku, berapa yang kusimpan. Inilah sosok kedermawanan Rasulullah. Maka jamaah rahimakumullah, wajar momen-momen seperti ini. Saya sering katakan Bapak Ibu, Islam itu ajarannya laksana produk terbaik. Tapi sayangnya tim marketingnya kacau. Ajaran-ajaran di luar Islam itu seperti produk yang rusak dan buruk. Tapi sayangnya dikuatkan oleh tim marketing yang pandai. Coba bayangkan, Rasulullah ajarkan kaum muslimah menuntut aurat. Itu ajaran paling bagus untuk psikologi perempuan dan untuk psikologi laki-laki, ya. Tapi digambarkan setiap kali wanita pakai jilbab, pakai hijab, digambarkan ini baju dari abad pertengahan, katanya. Ini tidak nampak tanda-tanda kemodernan. Sebaliknya di Eropa, wanita yang dieksploitasi, gak ada bagian tubuhnya kecuali dieksploitasi untuk jual barang. Untuk jual barang, wajahnya, badannya, kakinya, tangannya, semua dieksploitasi. Tapi digambarkan, inilah koleksi terbaru musim panas, katanya. Ini tanda kemodernan. Dan yang sangat kita sayangkan, terkadang kita umat Islam justru kadang-kadang lebih bangga ketika berkiblat dari sisi pakaian kepada produk-produk di luar Islam. Ini yang perlu untuk kita renungkan bersama di momentum kita memperingati Maulid Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Nabi hanya berdakwah 23 tahun saja. 40 tahun itu zaman pra kenabian. 23 tahun. Tapi bagaimana dalam masa 23 tahun Nabi bisa rubah cara pandang umat manusia. Itulah nilai kesuksesan tertinggi yang pernah ditorehkan sosok Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi 23 tahun itu saya kira kadang-kadang buat ibu kota baru pun belum tentu siap juga itu. 23 tahun buat ibu kota baru kalau APBN-nya terbatas belum tentu siap. Tapi membuat manusia, membina generasi jauh lebih sulit dibandingkan sekedar buat infrastruktur. Kalau buat infrastruktur yang penting duitnya ada, Pak. Bisa dijual. Tapi membina manusia ada duit belum tentu bisa. Dan legacy Rasulullah, warisan Rasulullah yang paling besar apa? Dia keluarkan kita minal dzulumat ilan nur. Bagaimana hidup manusia yang dulu dalam lapisan kegelapan, enggak tahu tujuan hidup. Manusia saling memangsa satu dengan yang lain seperti hukum rimba, yang kuat makan yang lemah. Itulah esensi jahiliyah. Tapi Nabi bisa tuntun kita untuk memahami arti iman, arti Islam, arti ihsan, apa makna kita bersaudara, apa syarat menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini kata-kata. Maka wajar betapa ingkarnya kita kalau kita tak pernah merindukan Rasul. Nabi aja rindu sama kita, ya apa Nabi? Lihatnya. Aku rindu pada saudara-saudaraku. Siapa saudaramu Rasul? Kata sahabat. Bukankah kami saudaramu? Enggak, kalian sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang beriman kepadamu, tapi tak pernah beriman padamu. Nabi merindukan kita. Apakah kita tak merindukan Nabi? Jadi ini saya kira yang dapat disampaikan, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita untuk semakin mengenal Rasulullah dan menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita.
Sekian yang dapat disampaikan. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan dari tausiah yang begitu bernas sekali, sekaligus memudahkan kita. Insyaallah kita menjadi paham terhadap Rasulullah dari segala aspek, sehingga insyaallah yang telah disampaikan tadi bisa kita amalkan dan terus kita jadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita, sebagai contoh. Beruntunglah kita sebagai umat Islam, ya, segala aspek kehidupan kita, mulai dari masuk orang di sampai semua ada keinginan menjadi contoh kepada Rasulullah. Kita ketahui Rasulullah dan paling banyak, ya, karena banyak subuh saat mungkin berdetik 3 azan dunia, 1 menit kemudian azan itu dibenci, kemudian lagi terus disebut nama Allah dan nama Rasul. Itu juga kita ketahui banyak sekali buku dengan yang terakhir banyak sekali kita lihat, ya, lantunan salawat, ya, banyak sekali versi yang begitu cukup indah, apalagi menyanyikan Mahathir dan seterusnya, ya. Waduh, luar biasa sekali, ya. Di marilah kita ngomongin mulai ini dengan diri kita, dosa kita, ya. Walaupun ada orang, ya, paham baru saja muncul ini mengatakan maulid itu tak perlu bid'ah, ini memang mengganjal, tapi itu kita harus hati-hati. Sejauh itu memang mau merusak kita dalam Islam, karena Islam itu tidak bisa dikalahkan dari luar, Islam itu bisa dikalahkan dari dalam. Jadi kita, kalau ada orang mengatakan itu, kita katakan kita hargai atau kita katakan kami bid'ah, sesat dan tak sunnah, dan punya dalil dan dalil. Tapi kami mengamalkan ini ada dalilnya. Kalau mereka tidak salah, mereka itu sombong, dosa pertama kali yang ada menciptakan, ya, iblis mengatakan itu buat saya. Jadi sekalian, ya, kita beruntung apa yang saya sampaikan tadi. Sebelum kita menjawab, insyaallah penceramah suku kita hadapan penceramah adalah penceramah tamu, ya. Kita akan coba nanti mungkin insyaallah ada warga suatu saat dari luar kota yang belum pernah siapa jarang mengisi di kita akan coba uji. Kemudian kita berharap kepada bapak sekalian, ibu terus hadirlah, ya. Ini kalau tidak hadir ini bapak ibu sekalian, terutama dari Bang Marta ini, kan, Kak Murayati, ya, Bang Barahid, ya, ini, ya, dari Alimah, ya, apalagi Bang Mojad dari USU. Berharap sekali untuk hadir, ya, kita semua, ya. Karena memang beginilah kita, ya. Ya, Bang Yom, kan, ya, datang orang lama mendatang baru. Ya, jadi memang kita marilah, ya. Jadi kami sangat berharap sekali kehadiran kita yang memang kita sekarang prihatin sampai memang secara umum sudah mulai mengarahkan jauh kepada agama, ya. Apalagi di masjid kita ini sudah pada berpindahan, ya. Jadi kami sangat berharap sekali lagi kehadiran kita semua. Jadi silakan Bapak sekalian ingin bertanya. Mau, ya? Biasa Pak Muza membuka ini. Silakan. Singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang apa, Ustaz? Ujian dan musibah, Ustaz. Iya. Jadi, ya, setiap kita manusia ini bakal diuji. Pasti. Iya. Baik miskin, kaya, baik, Iya. jahat. Iya. Kemudian apa namanya, yang ujian ini kan pada diri kita, istri, Anak dan semuanya, iya. Walaupun kita
sudah berdoa meminta Ya, dari ya. musibah Ya. tempat yang makbul, Ya. tempat yang baik, Ya. waktu yang baik. Betul. Kita tak juga terima. Ya, ya. Itu aja. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah rahimakumullah. Di awal saya jawab dulu ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Ankabut pernah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira kami akan menerima klaim dan pengakuan tiap orang, kami beriman ya Allah, padahal mereka belum diuji. Jadi ujian dengan segala bentuknya itu satu keniscayaan. Karena dengan ujian ini kita bisa mengukur kualitas seseorang dengan sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dalam setiap ujian yang ditimpakan pada kita. Kadang dia punya uang tapi diuji di kesehatan. Kadang dia sehat tapi diuji di anak. Apa dapat anak atau enggak ada anak? Ya. Kadang diuji dengan jabatan, kadang diuji dengan harta, kadang diuji, begitu banyak variasi ujian. Bahkan kalau kita lihat, walaupun manusia ya udah berdoa sekalipun, tetap akan diuji. Kenapa? Bapak Ibu, perlu untuk kita pahami, di balik ujian itu sebenarnya tercermin kasih sayang Allah. Pertama, saya ingin katakan, dalam ujian manusia akan menunjukkan kesabaran. Karena ujian itu identik dengan kesabaran. Dan kesabaran inilah amal ibadah, laksana jalan tol yang tidak ada tarifnya. Kalau sholat ada standar pahalanya. Kalau berjamaah 27 derajat, kalau sendiri ya 1 derajat kan gitu. Begitu juga kalau kita sedekah dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Tapi sabar ini ibadah yang tidak ada siapapun yang tahu berapa balasan yang diterima masing-masing orang kecuali Allah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang sabar pahala tanpa perhitungan. Jadi justru kadang-kadang pertama lewat ujian-ujian ini manusia biasanya fitrahnya akan kembali sama Allah. Bapak Ibu, fitrah manusia ini menguat waktu susah dan melemah waktu senang. Ini siapapun dia. Makanya kalau lagi enak, lagi lapang, lagi gak ada masalah, ditanya orang, bang hebat kali bisnis sekarang ya. Yalah pandai-pandailah bisnis katanya. Ya. Ditanya tentang capaian dan kesuksesannya, sikit pun gak ada dia ingat Allah. Kok cepat kayak naik pangkat abang? Pandai-pandailah sama personalia katanya. Ya kan? Tapi begitu kita tengok orang di rumah sakit, macam mana kabar kak? Inilah udah takdir Allah ya begini. Itu kita lihat. Pas sakit ingat sama Allah. Pas bangkrut ingat sama Allah. Jadi dalam kehidupan itu sengaja Allah putar kehidupan di saat kita nampak di waktu lapang, mulai agak lupa sama Allah. Digilirkanlah pada kita musibah supaya balik lagi. Dan jangan lupa, musibah itu bukan tanda Allah benci kita. Sekiranya musibah tanda Allah benci kita, maka yang paling sedikit kena musibah seharusnya Nabi. Tapi sebaliknya, manusia yang paling banyak dapat musibah dan ujian adalah para anbiya dan orang-orang soleh. Berarti bisa kita anggap ujian dan cobaan itu seperti undangan dari Allah. Aku dah rindu kau tahajud malam, kata Allah. Aku dah rindu kau baca Quran. Ku kasih padamu masalah ini supaya kau lebih dekat denganku.
Ini filosofinya, sehingga justru banyaknya ujian ini cara Allah untuk menarik hamba supaya lebih dekat dengannya. Kuncinya itu. Ya. Singkat Ya. aja Bang, singkat aja. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, ya. Saya bertanya soal masalah salat. Ya. Ada orang mengambil wudhu, diambil gini, secuci cuma segini. Ya. Jadi diambil wudhu sekali diginikan terus semua Ya. dicuci kaki. Yang kedua, Ya. dia tuh sholat, tapi lubang WC-nya di belakang nampak. Bagaimana hukumnya itu? Ini celana dalam, Ya. lubang WC itu sudah terbuka. Allah. Ya. Yang ketiga, dia sholat assalamualaikum ke kiri selalu kanan, langsung berangkat tanpa doa dengan imam. Hukumnya bagaimana Ustaz? Ya. Itu aja lah, sekian. Terima kasih. Soal Jam, wudhu ya. darurat, soal salat, soal siap salat, terus berangkat. Apa kira-kira? Baik. Terima kasih, Pak. Karena dulu imam mengatakan Ya. sesiap salat kalau berdoa sama imam itu katanya berbahagia. Kalau Ya. tidak, Allahu a'lam. Jadi ibarat rumah Baik. tidak mempunyai atap, kata alim ulama dulu. Dan sekianlah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, berwudu ini kan ada tata cara. Ya. Kalau wudu itu sepakat para ulama namanya ibadah ghairu ma'qulil ma'na. Ghair ma'qul makna. Ibadah yang kita dengan akal ini tidak mampu memahaminya. Jadi kalau misalnya orang hanya pakai logika dan akal, ya udahlah aku masuk ke dalam kolam keluar berarti ada wudu nih. Karena semua yang dibasuh dalam wudu udah kena air gitu kan. Tapi tidak seperti itu. Ada tuntunan dari mulai bagaimana dia berniat, apa yang didahulukan. Jadi termasuk dalam mengambil air tadi. Ya. Dalam wudu ada bagian yang perlu dibasuh, ya. Ada bagian yang perlu diusap. Para ulama menjelaskan perbedaan antara bagian yang dibasuh, antara membasuh dengan mengusap. Membasuh artinya apa? Memang zat airnya itu yang kita gunakan. Makanya kata faghsilu dengan wamsahu mengusap. Mengusap artinya tangan ini kita basahkan baru kita usap-usap. Oh begitu. Nah, jadi kembali lagi tadi pada esensi tangan ini dibasuh, wajah dibasuh. Barulah yang disuruh diusap apa? Kepala. Wamsahu biruusikum. Tapi enggak dikatakan wamsahu biwujuhikum. Jadi kalau wajah ini antara membasuh dengan mengusap satu paket aja, ini udah salah, menyalahi. Sudah menyalahi. Tentunya kesempurnaan sholat diawali dari kesempurnaan wudu. Ya, la sholata illa bitahur. Tidak sah sholat kecuali dengan wudu yang sempurna juga. Karena wudu yang sempurna itulah yang mengangkat hadas dari seseorang. Yang kedua, sholat tapi nampak pula bagian dari auratnya. Nah, tentunya ini bagian utama dari syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Sholat tapi ini antara pakaiannya dengan bawahnya itu nampak pula celengannya. Nah, ini tentunya ya ini salat yang batal. Salat yang batal. Ketika tersingkap aurat dalam sholat dan seorang aman saja deh, yang penting di pikiran cuma gerakan-gerakan saja. Ada aturan mainnya. Bukan hanya sekedar kita penuhi rukun dan wajib dalam sholat, tapi harus pastikan syarat sah sholat terpenuhi atau enggak. Tempatnya bersih dari najis, menutup aurat. Itu dia. Jadi kalau seperti yang demikian, ya tentunya tidak sah sholat, nampak aurat terbuka dan tersingkap. Yang ketiga, seorang
ya selesai sholat langsung bersegera. Jamaah rahimakumullah, tentunya sholat yang baik, ini sholat yang tercermin dari bagaimana kita sebelum sholat dan bagaimana kita setelah sholat. Sebelum sholat ini ada adab-adabnya. Masuk masjid dia tahiyat masjid, ya. Tadi sampaikan niat iktikaf dia, ya. Kalau ada rawatib qabliyah dia sholat, ini yang baiknya. Begitu juga setelah sholat, bukan sekedar yang penting siap pergi saja. Walaupun jamaah rahimakumullah, kalau ditanya doa atau berzikir siap sholat, apakah itu sifatnya wajib? Itu di luar sholat. Tapi tentunya kita perlu menyempurnakan ibadah dengan amal-amal yang justru menyempurnakan. Sholat sudah selesai, tanda sholat berakhir apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai ibadah sholat. Tapi ibadah ini tentunya lebih baik ketika kita tetap berada di taman-taman surga. Artinya orang berzikir, ya kita ikut berzikir, ikut berdoa. Selain memupuk semangat persatuan itu, ya. Makanya dalam konteks sholat taraweh saja, Rasulullah berkata, "Man shalla ma'al imam walam yakhruj hatta yakhrujal imam kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat di belakang imam tak keluar dari masjid sampai imam keluar dari masjid, maka tercatat baginya seakan-akan dia menghidupkan sholat sepanjang malam. Artinya ada keutamaan. Imam masih berzikir, imam masih berdoa, udah langsung tinggi saja, tinggalkan. Nah, kecuali mungkin ada hal-hal emergensi. Karena kalau cerita emergensi, sholat pun boleh dibatalkan kalau emergensi. Terbakar sebelah rumah, udah batalkan sholat dulu, padamkan. Boleh. Tiba-tiba ada orang berteriak minta tolong, boleh dibatalkan sholat untuk membantu kasus darurat. Tapi ya kalau tak ada yang mendesak, ya jamaah rahimakumullah, ingatlah kalau kita kurang mengingat Allah, justru yang terjadi keberkahan pada waktu kita dicabut Allah. Kurang kita waktu berzikir, berdoa di masjid. Lambat laun di luar masjid banyak juga waktu kita hilang untuk hal yang sia-sia dan enggak bermanfaat. Orang anggap, aduh, lama kali ini. Padahal zikir cuma 5 sampai 10 menit tambahan. Tapi kita tak mau meluangkan untuk itu, ujungnya apa? 30 menit habis tanpa manfaat di kedai kopi. Kan begitu. Kadang-kadang banyak keberkahan waktu yang sama seperti saya sering katakan, sholat di awal waktu itu kunci keberkahan. Ya, kadang-kadang kita undur, akhirnya kerja nggak siap, sholat pun lambat. Tapi sholat di awal waktu, insya Allah kerja pun bisa terselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang diharapkan bisa selesai. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma urzuqna imaman adila wa walli alaina khiyarana wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.